Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, amin. Ananda bertemu lagi dengan ustazah pada hari ini, yaitu pada mata pelajaran tema. Hari ini kita telah sampai pada tema 5, subtema 2, dan hari ini kita telah sampai pada pembelajaran ketiga dan keempat. Hari ini, pada subtema ini kita akan mempelajari muatan IPS dan PKN. Ananda tetap semangat ya belajar untuk hari ini. Semoga Ananda semua dimudahkan dalam menuntut ilmu. Amin. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar hari ini dan semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar ke sekolah tatap muka seperti biasa. Amin. Oke Ananda, pernahkah Ananda melihat kenampakan alam seperti gambar di bawah ini? Oke, mungkin semua Ananda sudah pernah melihat kenampakan alam seperti di gambar di bawah ini. Ini adalah kenampakan alam yang ada di Indonesia berupa pantai atau lautan, berupa sungai, berupa pegunungan, dan sebagainya. Karena memang Indonesia memiliki kenampakan alam yang unik dan khas di setiap daerahnya. Keragaman alam menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga berbeda sesuai dengan potensi alamnya. Di daerah pegunungan dan di daerah perpantaian atau lautan mempunyai mata pencaharian yang berbeda. Contohnya, di daerah pegunungan masyarakat lebih banyak bekerja sebagai petani, kebun, dan lain-lain. Sedangkan di daerah perpantaian biasanya orang bekerja sebagai nelayan, penangkap ikan, pelaut, dan lain-lain. Ada juga yang masyarakat bekerja sebagai pedagang. Kegiatan ekonomi masyarakat bisa berbeda-beda seperti ini. Kenampakan alam dan kegiatan ekonominya. Yang pertama, wilayah pegunungan atau daratan tinggi. Jadi, keragaman alam inilah yang bisa menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat berbeda-beda seperti berikut ini. Di wilayah pegunungan atau daratan tinggi, masyarakat kebanyakan bekerja sebagai peternak, perkebunan sayur, ataupun pariwisata. Sedangkan di wilayah daratan rendah, biasanya masyarakat bekerja sebagai pertanian padi, perdagangan, usaha kerajinan, dan perindustrian. Sedangkan di wilayah pantai, masyarakat lebih banyak bekerja sebagai pembuat garam, produksi ikan asin, pariwisata, dan yang terakhir di wilayah laut, biasanya masyarakat bekerja sebagai nelayan, penambangan minyak bumi. Sekarang, coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Oke, pernahkah Ananda melihat gambar ini? Ini adalah gambar sistem irigasi subak, merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Sistem irigasi ini terdapat di Bali. Sistem ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut Pak Kases atau klan Subak. Selanjutnya, kita akan mempelajari kenampakan alam dan buatan. Yang pertama, kenampakan alam.
Tahukah Ananda itu apa itu kenampakan alam? Ya, kenampakan alam adalah kenampakan yang sudah ada secara alami. Contohnya gunung, pegunungan, laut, sungai, danau, rawa, selat, dan lain-lain. Lalu, apa itu kenampakan buatan? Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sudah dibuat oleh manusia untuk memudahkan kegiatan manusia. Contohnya seperti waduk, bendungan, perkebunan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Sekarang kita akan melihat contoh kenampakan alam, yaitu ada gunung, pegunungan, pantai, rawa, sungai, dan danau. Ini adalah kenampakan alam yang sudah ada atau yang kenampakan alam secara alami. Dan sekarang kita akan melihat kenampakan buatan. Di sini ada pelabuhan, bandara, waduk, kebun sayur, dan lain-lain. Kenampakan buatan ini adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ada banyak alasan bagi masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Salah satunya karena negara kita memiliki banyak sumber daya alam yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Selain itu, kemerdekaan Indonesia pun dicapai dengan perjuangan yang sangat panjang. Oke, sekarang coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Tahukah Ananda peristiwa apa yang ada pada gambar? Oke, jadi peristiwa yang terjadi pada gambar ini adalah peristiwa proklamasi, yaitu di mana Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandakan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Setelah berjuang yang begitu lama, akhirnya bangsa Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya. Sebelum kemerdekaan, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Sekarang coba Ananda perhatikan kronologi peristiwa dari Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar Jepang kalah. Sehingga pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno untuk memerdekakan Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda bertujuan agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Sehingga Soekarno-Hatta setuju dan kembali ke Jakarta, yaitu pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, 16 Agustus 1945 malam, Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksamana Maeda. Di rumah Laksamana Maeda, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan proklamasi. Kemudian, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Kemudian, dini harinya, naskah proklamasi telah dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, disetujui oleh seluruh peserta rapat. Kemudian naskah proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan kemudian bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu pembacaan proklamasi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
Ini adalah teks dari proklamasi. Makna proklamasi bagi Indonesia adalah proklamasi puncak perjuangan memperoleh kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya negara Indonesia. Yang ketiga, proklamasi sebagai awal perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang terakhir, proklamasi juga menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Oke Ananda, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.